Oke, tentu kita bersama duduk di sini adalah bertiga ini representasi barangkali dari beberapa partai politik yang nanti ada pasangan calonnya. Dan urut ini tempat duduknya nampaknya sudah di-setup ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi alhamdulillah kami bersaudara kan begitu. Ini kan pesta demokrasi ya 5 tahunan ya. Barangkali hari ini berbeda, 5 tahun lagi bisa jadi satu kan begitu. Nah itu semangat yang harus kita gaungkan bersama ya. Kenapa harus terlalu kaku, terlalu bencerengan, terlalu apa ya, kita harus dengan senang bergembira kan begitu. Ya. Kemudian dari di sisi kami tentu mengajak semuanya ya mari ciptakan pemilu ini agar bisa damai. Tentu apa yang tadi sudah disampaikan barangkali ada yang namanya drama-drama politik dan itu memang realitasnya terjadi tidak bisa kita tutupi. Itu yang harus nanti ke depan, dimulai dari nanti momentumnya tepat di 28 November ini kan sudah mulai masa kampanye. Ya mari, kampanye ini sudah tidak perlu ada lagi drama-drama lagi, kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di KPU dan kemudian sudah ada wasitnya teman-teman dari Bawaslu yang nanti kemudian akan menyemprit kami ketika kami offset kan begitu. Ya, ya. Nah tentu kalau bicara tadi juga disindir sedikit, memang ya realitasnya PDI Perjuangan pasti sedang menjadi sorotan kan begitu. Di mana ada salah satu kader kami, 2 malah yang luar biasa, terus kemudian bergeser ke kawan kami ke PSI. Tapi memang biasa kan PSI itu kan diksinya ini mohon maaf ini guyon aja ya, biar lebih santai kan. Katanya PDIP U23 kan begitu. Jadi ya pasti sudah biasa kalau ada kader kami yang kemudian diambil ke beliau untuk kemudian nanti menambah elektoral di pemilu 2024. Tapi itu bagian dari demokrasi yang luar biasa dan itu sebenarnya bukti salah satu. Karena nggak boleh kampanye tapi tipis-tipis ya. Boleh. Nah, bukti bahwasanya kaderisasi kami di PDI Perjuangan ini berjalan kan begitu. Kami tidak ada yang instan. Nah, kami mencontohkan dengan kami sendiri saja untuk bisa di posisi hari ini, meskipun hari ini saya usia 34, 35 besok tanggal 26 kebetulan November ini, kami melalui proses yang panjang, dimulai dari ketika kami pertama kali memilih dulu sudah menjadi pengurus di tingkat ranting, itu 3 desa, kemudian kami menjadi ketua PAC 2 periode, 10 tahun itu pengurus kecamatan dan alhamdulillah bisa masuk di DPC. Artinya kaderisasinya benar-benar jalan, yang kemudian membuat pemahaman berkaitan dengan politik ini tidak hanya sekedar di permukaan saja. Karena kami berpikir di PDI Perjuangan itu kemudian dalam rangka meraih kekuasaan tidak hanya sekedar serta-merta tadi sepakat generasi milenialnya dijadikan objek, tapi subjek. Nah itu terbukti di kami banyak sekali kader-kader anak muda yang diberikan tempat. Kami bicara di kabupaten ada kami, misalnya di Purworejo ada Mas Dion yang jadi ketua DPRD, kemudian di Kediri, di beberapa tempat ada bupati muda, dan di Solo juga kemarin Mas Gibran tidak lupa juga wali kota juga berasal dari PDI Perjuangan begitu. Sehingga kalau bicara tadi anak muda jangan sampai dijagain obyek. Alhamdulillah kalau di tempat kami memang subjek dan kebetulan di tempat kami itu selalu open sehingga dalam rangka mengambil keputusan kebijakan itu selalu diberikan porsi. Contoh di Kabupaten Klaten dengan keterbatasan kami kalau melihat di Jogja itu kan luar biasa berkembang karena ada dana istimewa ya di sana karena daerah istimewa itu ada Jogja, kemudian Aceh, Jakarta. Kami diapit oleh Jogja dan Solo. Di Solo tentu saja Mas Gibran supporting dari Bapak Presiden dengan segala kementerian yang masuk membangun luar biasa. Kami derek sinten kan begitu. Tapi dengan keterbatasan kami, tapi kami diberi kesempatan untuk kemudian mengabdi. Alhamdulillah kami bisa bergeliat. Kemudian apa? Yaitu justru dengan melibatkan anak muda. Berawal dari kami berpikir, kami tidak bisa bersaingnya dalam level kabupaten, kekuatan yang didorong adalah kekuatan desa. Akhirnya kami kemudian membuat perda kepariwisataan, perda BUMDes yang kemudian dimanfaatkan untuk BUMDes ini bergeliat menjadi lilin-lilin yang kemudian membesarkan Kabupaten Klaten. Hari ini bisa di-search, BUMDes terbaik itu selalu ada di Kabupaten Klaten, di mana diisi oleh anak-anak muda yang kemudian makanya kami selalu berkampanye, sudah. Kalau zaman dulu orang Klaten berpikir untuk sukses harus keluar, kalau besok tidak. Kalian lulus kuliah harus masuk di desa untuk kemudian aktif mengembangkan desa-desa. Sehingga 401 desa di kelurahan di Kabupaten Klaten ke depan insya Allah bisa maju dan anak muda yang mengisi di situ. Barangkali itu sebagai gambaran, itu skupnya baru kecil kabupaten. Apalagi nanti ketika di atas kami ada Bapak Ganjar dan Profesor Mahfud adalah 2
pasangan yang saya rasa saling melengkapi luar biasa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.